Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirsum Arif dari Forum News Network. Untuk pertama kalinya, Denny Siregar, salah satu buzzer pemerintah yang paling terkenal ini bakal menghadapi uji kesaktian. Saya menggunakan kata uji kesaktian ya, bukan uji nyali. Kenapa? Karena kan selama ini Denny ini dikenal sebagai buzzer eh, pemerintah yang sakti, berkali-kali dilaporkan ke polisi, tapi sampai sekarang belum ada satupun kasusnya yang diproses oleh polisi. Kalau soal kasus ujaran kebencian ini ya, ini banyak sekali kasus yang membelit Denny Siregar karena memang dia melalui unggahan konten-kontennya di media sosial maupun di channel YouTube-nya ini banyak sekali dia memproduksi narasi-narasi semacam ini. Dan salah satunya itu adalah kasus yang dilaporkan oleh Forum Mujahid Tasikmalaya di Jawa Barat ya. Pada waktu itu Denny menyebut seorang santri itu sebagai santri cilik loh ini, sebagai seorang calon teroris. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polda Jawa Barat pada bulan Juli tahun 2020. Jadi kalau Juli 2020 nih sampai sekarang ini hampir 2 tahun, belum ya satu tahun lebih tetapi hampir 2 tahun. Kasusnya lama mandek dan belakangan itu diketahui kasusnya sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya pada bulan Januari awal tahun ini, tahun 2022. Kepala Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulfan, membenarkan kasusnya memang kasus Denny Siregar ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Alasannya memang lokus deliktinya atau lokasi kejadiannya itu bukan di Polda Jawa Barat gitu. Jadi karena domisili dari Denny Siregar ini tidak di Jawa Barat tapi di DKI Jakarta. Benar bahwa yang merasa namanya dicemarkan, yang merasa terkena ujian kebencian adalah di Jawa Barat. Tapi karena lokus deliktinya di Jakarta, maka kemudian dilimpahkan ke Jakarta. Dan Zulfan ini berjanji bahwa polisi akan bertindak secara profesional. Nah, walaupun dikatakan bertindak secara profesional, tapi sampai sekarang kita belum mendengar lagi bagaimana perkembangan kasus itu. Apakah kasusnya juga lama akan mengendap seperti sebelumnya di Polda Metro Jaya atau berbeda ya? Maksud saya mengendap di Polda Jawa Barat. Jadi apakah kasusnya setelah ditarik ke Polda Metro Jaya ini akan beda, lebih cepat gitu, diproses. Sekarang ini ceritanya agak sedikit berbeda. Saya menggunakan kata sedikit berbeda ya, karena selama ini kan yang mengadukan Denny ini biasanya adalah kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, khususnya kalangan umat Islam yang sering menjadi sasaran ejekan dan bulian dari Denny Siregar. Nah, kali ini yang melaporkan ini sesungguhnya berada dalam satu barisan yang sama, yakni barisan pendukung Presiden Jokowi, Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer ini alias Nol di antara teman-temannya dipanggil gitu, adalah koordinator Jokman atau Jokowi Mania. Dia juga salah satu komisaris di BUMN. Jadi kalau levelnya komisaris ini, ya ini pendukung yang juga cukup punya posisi lah, diperhitungkan gitu. Jadi dia dianggap punya jasa dan kemudian dia mendapat reward sebagai seorang komisaris di BUMN. Kan banyak sekali kemarin ya istilah-istilah kalau jadi pendukung Presiden Jokowi kemudian Bismillah komisaris gitu. Nah, kalau kita meminjam istilah yang sering dipakai oleh Rocky Gerung, jadi keributan antara Immanuel Ebenezer alias Nol dengan Denny Siregar ini sebenarnya adalah keributan di kolam yang sama. Saya yakinkan nanti Denny Siregar akan ditangkap. Dia akan diadili oleh perbuatannya sendiri. Yang ngomong ini Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Dia akan ditangkap. Lihat saja nanti. Itu tegas Nol dalam perbincangan dengan Vasco Rosemi ini di channel YouTube-nya Vasco Rosemi. Jadi kelihatan sekali memang Nol ini gusar geram gitu kepada Denny Siregar karena menurut dia ini sudah melampaui batas apa yang dilakukan oleh Denny Siregar. Jadi sudah dia anggap semacam menginjak-injak harga dirinya. Nah, ribut-ribut antara Denny Siregar dengan Nol ini kan bermula ketika Nol itu tampil menjadi saksi meringankan dalam persidangan mantan sekretaris Front Pembela Islam Munarman. Munarman disidangkan dengan tuduhan terlibat aksi terorisme.
Nah, sebagai orang yang mengenal dekat Munarman, nol itu meyakini bahwa Munarman tidak mungkin terlibat dalam aksi terorisme. Nol juga memberikan kesaksian, ini kesaksian yang sama juga saya pernah dengar dari beberapa teman-teman yang menjadi jemaah dari Huria Kristen Batak Protestan yang akan membangun gereja di kawasan Cinere, Depok. Dan pada waktu itu katanya akan ada sekelompok orang yang coba-coba menghalang-halangi pembangunan ini, dan Munarman memberikan jaminan dia pasang badan agar pembangunan HKBP, gereja HKBP itu dilanjutkan, dan sekarang gereja itu memang sudah berdiri. Dengan dasar itu nol kemudian dia bersedia menjadi saksi yang meringankan. Dan yang menarik itu kesaksian ini bukan atas permintaan Munarman loh, ini atas inisiatif dari nol sendiri. Nah, tampilnya nol sebagai saksi meringankan Munarman ini pasti memang sangat mengejutkan ya, sangat menarik. Sekaligus kalau kita mau kalau kita mau berpikir dengan tenang, dengan akal sehat, ini menjadi semacam kabar baik ya. Sebagai pendukung garis keras Jokowi, nol ini bedanya dengan yang lain-lainnya. Ternyata dia masih menjaga akal sehatnya dan tidak mau larut dalam pembelahan itu antara penentang dan pendukung Presiden Jokowi. Dia bisa membedakan gitu. Meskipun alasan dia itu sebagai teman dari Munarman, tapi kan kita tahu ya selama ini jangankan teman, saudara saja itu kita sekarang banyak bermusuhan karena perbedaan pandangan politik ini, yang satu mendukung Presiden Jokowi, yang satu menentang Jokowi. Jadi memang kita sekarang ini sudah larut dalam pembelahan yang sangat dalam sehingga akal sehat kita tidak bekerja. Jadi walaupun kita tahu benar karena dia bukan kelompok kita nyatakan salah. Sebaliknya, walaupun salah kalau kita anggap itu sebagai kelompok kita anggap benar. Ini kritik saya bukan hanya kepada kalangan pendukung pemerintah, tetapi juga kepada para penantang pemerintah, dalam hal ini oposisi. Munarman ini, kata Nul, sering menjadi korban framing. Dia bukan teroris, ini ujar dia di persidangan. Kalau Munarman teroris, ini Nul kemudian memberikan satu bukti. Tidak mungkin, pada waktu itu kan Munarman itu adalah koordinator untuk, salah satu koordinator lah pada aksi 212, dan kita tahu pada aksi 212 itu Presiden Jokowi bersama dengan para petinggi negara ini hadir, dan pada waktu itu Munarman juga berada di panggung yang sama. Jadi kalau kemudian dia teroris, pasti dia nggak mungkin menyia-nyiakan momentum ini. Kapan lagi bisa berdekatan dengan Presiden Jokowi, dan meskipun situasinya saat itu Presiden Jokowi dijaga ketat, tapi tetap saja peluangnya sangat besar ya. Anda tentu masih ingat ya situasi ini, gambar-gambar ini ketika berlangsung aksi di Monas, aksi 212 di Monas tahun 2016 lalu. Munarman ini sering menjadi korban framing keji, kata Nol. Kalau dia teroris, nggak mungkin dia punya hubungan dekat dengan ex-Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Oh, rupanya Munarman ini dulu cukup dekat ya dengan Kapolri Tito Karnavian yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri. Saya menduga-duga saja ini kemungkinan karena mereka ini sama-sama berasal dari Sumatera Selatan nih, sama-sama Wong Kito gitu kalau mereka menyebutnya, Wong Kito Galo. Tampilnya Nol di persidangan ini selain mengejutkan juga mendapat banyak pujian. Bahkan figur yang sangat kritis seperti Rocky Gerung itu sampai mengaku dia memberi 7 jempol. Gimana? 7 jempol untuk Nol. Pujian Rocky saya kira ini tidak bisa berlebihan. Tampilnya Nol sebagai saksi meringankan untuk Munarman, dan itu inisiatif sendiri tanpa diminta oleh Munarman, ini kan sesungguhnya memberikan sinyal yang sangat bagus bahwa kita itu boleh berbeda pendapat, beda pandangan politik, tapi tentu saja kita tidak boleh kehilangan akal sehat dan objektivitas kita. Namun sebaliknya sikap berbeda ditujukan oleh buzzer pemerintah. Nol itu menjadi bulan-bulanan bulian dari para buzzer. Misalnya Denny Siregar dan juga politisi PSI Guntur Romli membuli habis Nol. Mereka bahkan minta agar Erick Thohir itu memecat Nol sebagai komisaris di BUMN. Sudah dapat posisi sebagai komisaris kok malah bela teroris, itu salah satu cuitan dari mereka. Berbagai serangan dari Denny Siregar di media sosial inilah yang rupanya membuat Nol tidak mau berdiam diri. Kemudian dia melakukan serangan balik. Dan dia mengaku nggak takut dipecat sebagai komisaris. Ambil saja, nggak ada urusannya. Tanpa jadi komisaris, saya masih bisa makan, tegasnya. Wah, keren banget ini ya.
sebagai ketua Jokman atau Jokowi Mania, Nol ini memang mendapat jatah yang lumayan nih. Dia sebagai komisaris utama di PT Mega Eltra, ini sebuah BUMN anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Holding. Beda sekali dengan Denny Siregar dan Guntur Romli yang sampai sekarang ini sejauh yang saya tahu mereka belum kebagian jabatan. Nah, merasa nama baiknya dicemarkan, Nul kemudian melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya. Dan rupanya dia kemudian juga melaporkan kasusnya ke Barreskrim Mabes Polri. Tapi ini hari Rabu lalu, hari Rabu kemarin. Tetapi oleh penyidik piket begitu penjelasan dari Nol, dia diminta untuk tetap melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya karena supaya jangan kasusnya sampai tumpang tindih. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Menarik untuk terus kita ikuti. Apakah Nol bisa membuktikan sesumbarnya bahwa Denny Siregar kali ini bakal kena batunya, dia bakal ditangkap. Atau sebaliknya, Denny Siregar kembali bisa membuktikan kesaktiannya. Dia memang semacam buzzer yang untouchable gitu. Karena berkali-kali dilaporkan, bahkan termasuk kali ini oleh Nol gitu, dia tidak juga tersentuh oleh tangan-tangan hukum. Mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kasusnya. Tetapi kami ini dari Forum News Network itu ingin menegaskan kembali posisi kami ya, standing kami dalam soal lapor-melapor semacam ini. Kami mesti mengulang-ulang lagi bahwa kasus lapor-melapor semacam ini sebenarnya tidak sehat ya. Perbedaan pandangan adalah jangan dibawa-bawa kerana hukum, apalagi kemudian melaporkan ke polisi ya. Kalau itu merupakan produk jurnalistik, silahkan Anda menggunakan sesuai dengan aturan undang-undang, misalnya menggunakan hak jawab, gitu ya. Atau kalau Anda tidak puas karena hak jawab Anda tidak dilayani oleh media-media yang bersangkutan, Anda bisa membawanya ke ranah yang lain, yakni ke Dewan Pers. Nah, bagaimana kalau dengan di media sosial? Yang ini yang memang agak sulit ya, karena di media sosial itu kemudian orang bisa ngomong apa saja, nulis apa saja tanpa memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, yang soal begini, kita juga cuma bisa mengimbau harusnya kita mulai mengembangkan literasi bermedia sosial yang lebih sehat. Media sosial bukan digunakan untuk membuli. Anda bebas mau tweet war, tapi beradu argumentasi, beradu pandangan, tapi nggak perlu baper, kemudian tidak perlu menyerang, membawa-bawa persoalan personal. Ini kan kadang-kadang banyak sekali kemudian yang dilakukan diserang secara personal, bahkan kemudian ya tadi itu dalam kasus yang yang di Jawa Barat ini ada santri cilik disebut sebagai calon teroris. Ini kan hal-hal semacam ini memang membuat menyakitkan dan sulit kita untuk mencegah orang tidak membawa ke ranah atau ke ranah hukum dan melaporkan ke polisi. Kami FNN berharap satu, Anda di media terutama sekarang ini kan memang sudah mengalami shifting dari media konvensional ke media sosial, tetap saja bahwa rambu-rambu etika jurnalistik harus tetap ditegakkan. Sementara kalau di media sosial itu kita mestinya lebih dewasa dan beradab ya dalam menghadapi perbedaan pandangan maupun pilihan politik. Bagaimanapun kita ini adalah sesama anak bangsa. Kapan majunya ya bangsa ini kalau kita masih selalu disibukkan mempertengkarkan hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak substansial atau yang kami sering sebut sebagai noise gitu, hanya gangguan-gangguan suara, bukan voice, bukan suara yang memang harus harus digaungkan melalui toa-toa kebenaran di media maupun di media sosial. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.